Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini di video ini kita akan bahas smartphone harga 1,5 jutaan yang udah berapa lama nih, cukup lama saya pakai. Ini dia, Tecno Spark 5 Pro. Casingnya cakep ya. Oke, kita buka biar kelihatan bodinya kayak gimana. Tuh. Di kelas harga 1,5 juta ini tuh bisa banget jadi pertimbangan karena di kelas harga segini tuh dia udah ngasih spesifikasi yang udah luber-luber. Pertama, bagian layarnya sob, udah pakai gaya punch hole. Ya walaupun bezelnya baik kiri kanan, atas apalagi bawahnya masih belum bisa dibilang ramping. Ekspektasinya jangan ketinggian sob. Ini harga 1,5 juta, punch hole gini aja tuh udah keren. Ukuran layarnya sendiri 6,6 inch HD Plus dengan rasio layar udah 20:9. Layarnya bisa mengenali maksimal 5 sentuhan sekaligus dan kualitas visualnya udah cukup bagus sob. Kalau dilihat dari sisi-sisi samping tetap aja kelihatan cukup baik visualnya. Dilihat di kondisi outdoor atau di luar ruangan juga layarnya masih cukup nyaman. Sementara kalau kualitas suara speakernya ya kayak HP-HP di kelas harga 1 jutaan bahkan 2 jutaan. Masih pakai speaker satu single di sisi bawah HP. Yang kalau suaranya dimaksimalin, kualitas suaranya masih cukup oke. Nggak pecah, nggak juga sember. Siapin headset kamu buat dengerin suaranya kayak gini sob. Hello? Everybody here for the interview? Mito! Kedua adalah di bagian performanya. Ya walaupun nggak istimewa tapi udah mencukupi banget. Karena di kelas 1,5 jutaan ini tuh udah ngetop performanya. Tecno Spark 5 Pro ini pakai chipset Helio A25 dengan 4GB RAM dan 64GB storage. Kalau hasil benchmark secara angka sama Antutu hampir 100 ribuan sob. Iya kalau sekedar penggunaan harian sosial media, browsing-browsing, sampai multitasking sih masih aman lancar ya. Dipakai buat main game juga udah enak banget untuk kelas harga segini. Layarnya luas, performanya juga luas, nggak kaku-kaku, nggak patah-patah. Kayak kalau kita main Mobile Legends, udah bisa mode high frame rate, terus kalau kita mainin dengan settingan grafis maksimal juga udah lancar aman sob. Rata-rata di 50-an frame per second grafisnya. Kalau kita lagi perang rame-rame di satu frame juga masih luas, masih asik, nggak kaku, nggak patah-patah. Iya masih stabil di sekitar 45-an frame per second sob. Mantap kan? Nah, kalau main game yang lebih berat sekelas COD Mobile misalnya, setting grafisnya sih emang cuma mendukung low high aja, dan setting grafis begini udah enak banget buat main. Walaupun saya mainnya gaya brutal, lari-lari gini nyari korban juga tetap aja lancar. Rata-rata stabil di 40-42an frame per second. Ada sih kadang drop frame, tapi masih nggak ngurangin asiknya main. Ya untuk kelas harga segini, di kelas harga 1,5 juta ini sih udah bikin puas ya kalau buat main game. Cuma sayangnya, HP ini nggak ada sensor gyroscope-nya. Jadi kalau main PUBG atau COD atau game-game FPS lainnya, kalau jadi sniper atau lagi bidik musuh, mesti manual gesernya. Nggak bisa digoyang doang untuk mindahin bidikan. Sayang ya. Dan sayangnya juga HP ini nggak bisa jadi kompas digital karena nggak punya sensor magnetik. Nah, sensor NFC? Ya nggak ada lah, sensor lainnya aja disunat pada hilang, masa minta keajaiban dapat NFC? Lagi pula ini HP harga 1,5 juta doang, udah dikasih layar lebar, baterai awet, performa ngebut, masa minta NFC? Dikasih hati, ngelunjak. Yang pasti nih, untuk kelas harga cuma 1,5 juta aja, HP ini udah punya desain dan build quality yang bagus. Bodinya pakai gaya finishing glossy dengan warna gradasi. Terus juga dikasih sentuhan efek-efek holografis yang bikin jadi kelihatan lebih keren. Kalau dipasangin casing bawaannya juga tetap kelihatan keren sob, karena casing bawaannya beda, nggak polos-polos aja. Gimana, masih kelihatan keren kan? Untuk potongan port dan gray speaker di sisi bawah HP juga udah nggak tajam. Udah berasa halus sob. Ya, yang disayangkan adalah port chargernya ini masih micro USB ya, belum USB-C. Ngomongin daya tahan baterai juga ini udah enak sob. Dipakai 2 harian juga masih tahan kalau untuk penggunaan normal. Dan baterai 5000 mAh-nya ini bisa tahan muter YouTube video HD 720p pakai jaringan WiFi secara nonstop selama hampir 19 jam. Dimana kecerahan layar disetting ke 100 lux atau 71% brightness-nya. Iya, ngecharge-nya aja siang lama. Mau pakai charger bawaan ataupun pakai charger yang untuk QC3, QC4 tetap aja sob lama. Butuh waktu lebih dari 4 jam sob. Iya, kalau saya sih masih cuek-cuek aja ya. Karena ngecharge-nya saya tinggal tidur. Pagi kan udah penuh. Yang penting baterainya kan awet. Kalau kamu sendiri gimana sob? Seberapa penting yang namanya ngecharge cepat buat kamu? Coba deh komentar.
Oh ya, buat kamu yang suka mengagumi diri sendiri, yang suka narsis, yang kemana-mana selalu butuh bawa cermin buat ngecek ya, mukanya udah rapi atau belum, udah cantik, udah ganteng atau belum. HP ini punya kamera selfie 8 megapiksel dengan bukaan lensa f2.2 dan dilengkapi dual LED flash. Jadi bisa deh tuh ngaca-ngaca pakai kamera di tempat gelap. Dan untuk kelas harga 1,5 juta dengan fitur-fitur dan spek yang udah cukup wah, ternyata hasil foto-foto kamera selfie-nya serius cakep sob. Bening dan detail hasilnya. Ya untuk kelas harga 1,5 juta ya. Kalau dibandingin sama yang 2 jutaan mah ya beda. Sementara untuk kamera belakangnya, ini udah 4 kamera sob. Tapi cuma 2 aja yang bisa buat foto-foto. 2 kamera lainnya cuma kamera pendukung untuk nambah cakep hasil fotonya. Ada kamera utama 16 megapiksel dengan aperture f1.8. Dilengkapi juga kamera makro 2 megapiksel dan kamera 2 megapiksel untuk depth sensor buat efek bokeh. Dan satu lagi adalah AI lens VGA yang nggak tahu deh fungsinya buat apa. Sebelum saya ngasih lihat hasil tangkapan kameranya, saya mau kasih lihat juga UI kameranya kayak gimana. Karena di harga 1,5 juta, di harga terjangkau, ini hasil tangkapan kameranya juga lumayan wow menurut saya. Untuk UI kameranya kayak gini nih sob. Di atas jendela bidik kita bisa akses ke kamera setting ya. Bisa ngaktifin shutter sound-nya, grid line, terus lokasi. Dan juga bisa ngatur tombol volume untuk jadi shutter atau zoom. Bisa touch capture juga, terus auto watermark dan ukuran foto, dan juga delay capture. Terus ada juga pengaturan LED flash, ada juga pengaturan fitur HDR, ada juga pengaturan buat rasio foto, mau 1:1, 4:3, atau full screen. Terus juga ada pengaturan filter di sini sob, untuk warna-warna yang lebih menarik fotonya. Nah, di samping jendela bidik di sini ya ada 1 kali dan 2 kali. Kalau kita pilih 2 kali ini akan digital zoom 2 kali sob. Bukan optikal ya, digital zoom. Bisa juga nih di sini ada yang gambar bunga, ini untuk mode makro, super makro. Dan di sisi bawah jendela bidik kita bisa lihat ya, ada mode-mode kamera lainnya, ada mode slow motion. Terus juga ada mode perekaman video. Nah, mode perekaman video ini cuma maksimal di 1080p aja ya, full HD aja. Terus ada mode AI Cam. AI Cam ini adalah mode foto auto ya. Nah, terus ada mode beauty. Nah, mode beauty-nya ini bisa wajah dan juga badan sob di sini. Dan kalau misalnya kita wajah kita pilih ya, kita bisa lihat juga yang namanya kondisi aslinya kayak gimana dibandingin gitu. Menarik sih sob. Terus juga ada mode bokeh dan juga mode AR shoot. AR shoot ini kita akan bisa nambahin stiker-stiker lucu di foto kita secara otomatis. Terus juga ada mode panorama, yang nggak ada sih ya yang namanya mode malam, terus juga mode-mode manual kayak gitu belum ada. Tapi segini fitur-fitur buat kamera sehari-hari itu udah cukup komplit sob. Untuk tangkapan objek-objek makro hasilnya oke loh, bisa menangkap detail dengan baik dan jernih. Ya, selama foto-foto makronya di kondisi cukup cahaya dan jarak fokusnya juga harus pas ya, karena kamera makronya ini belum autofokus, jadi dipasin deh tuh jaraknya. Sementara untuk hasil foto-foto potret, efek bokehnya udah cukup rapi. Jarang banget loh yang namanya salah ngeblur bagian background atau bagian objek foto. Dan hasil foto-foto kamera utamanya juga udah bagus untuk kelas harga 1,5 juta. Detail, jernih, dengan saturasi warna yang cukup baik. Ya walaupun menurut saya ya, tone warnanya agak full atau kebiruan. Tapi hasil foto segini udah bagus untuk HP kelas harga cuma 1,5 jutaan. Perekaman video menggunakan kamera depannya kayak gini sob. Karena belum ada stabilisasi, jadinya kalau dipakai buat jalan ngerekam kayak gini tuh agak bergetar ya, agak berguncang. Ya wajar sih, HP-HP harga di bawah 1,5 juta tuh kayak gini. Bagian kamera depannya belum ada stabilisasi. Sementara kalau untuk kamera belakangnya, yuk kita cobain. Gini nih sob, hasil perekaman video menggunakan kamera belakangnya. Ternyata sama kayak kamera depan tadi ya, belum ada stabilisasi. Kita coba jalan naik tangga. Tuh, kalau dipakai buat jalan lumayan bergetar sob, karena emang belum ada stabilisasi kayak kamera depan tadi. Dan ini juga perekaman maksimal cuman di full HD aja di 1080p dengan frame rate cuma di 30 fps. Biasa aja ya, ya sesuai lah sama harga. Sekarang kalau untuk masalah fokus kita lihat ya. Kalau untuk warna sih lumayan sob, tapi kalau untuk fokusnya kayak gimana? Kita lihat. Nah, untuk fokusnya agak sedikit lambat sih ya, cuma udah lumayan sih, karena fokusnya tuh kamu bisa lihat sendiri untuk warna, untuk detail kelihatan banget ya.
Jadi untuk rekam-rekam video kalau misalnya pakai gimbal ini sebenarnya udah cukup sob. Dan Technospark 5 Pro ini udah pakai UI yang namanya iOS bikinan mereka sendiri. Udah berbasis Android 10, jadi udah bisa mode gelap atau dark mode. Dengan tampilan UI yang lumayan asik sih, mirip-mirip kayak Infinix. Tapi sayangnya sering banget iklan muncul di notifikasi. Ya bisa sih dikurangin, bahkan dihilangin iklannya. Setting aja aplikasi-aplikasi bawaan yang munculin iklan dijadiin off, aplikasinya dimatiin gitu. Terus fitur game mode-nya unik sob. Selain bisa memaksimalkan performa smartphone untuk jalanin game, dan juga bisa memblokir panggilan serta notifikasi, ada fitur yang namanya Magic Button, yang bisa bikin tombol volume jadi tombol L1, L2, yang ngebantu banget nih kalau kamu suka main game bergenre FPS, kayak COD Mobile atau PUBG. Ya, saya sih nggak pakai ya, karena kalau saya lebih nyaman pakai 4 jari kayak gini daripada pakai Magic Button-nya. Karena kalau begini itu lebih responsif sob. Ya, kalau menurut saya ya. Ada juga nih fitur Smart Panel yang bikin kita lebih mudah buat akses aplikasi-aplikasi yang paling sering kita pakai. Bahkan juga jadi gampang kalau mau screen recording, tinggal swipe aja layar dari samping kayak gini. Lumayan asik ya. Nah, iOS-nya juga nyediain Theme Store yang ngasih banyak banget pilihan tema maupun wallpaper. Yang saat video ini dibuat sih banyak banget nih pilihan gratisnya. Malah susah cari pilihan yang berbayar. Masih juga sob disediain FM radio, tapi kita harus pakai earphone untuk bisa ngidupin FM radionya. Karena earphone akan berfungsi juga jadi antena untuk nangkap sinyal FM radio. Dan sayangnya LED selfie-nya nggak bisa disetting jadi LED notifikasi. Nyala kedip-kedip cuma kalau ada WhatsApp call aja, atau kalau lagi ngecharge, baru deh nyala. Sisanya nggak respon sob. Ya sebenarnya bisa sih LED selfie-nya ini dijadiin LED notifikasi ditambahin pakai aplikasi. Cuman kita nggak akan bahas di sini sob, karena di sini durasinya udah kepanjangan. Nanti bisa kayak sinetron. Intinya sih di kelas harga 1,5 juta, HP ini tuh udah bisa banget dijadiin pertimbangan, udah worth it banget. Karena selain performanya lumayan ngebut, RAM dan storage-nya lumayan lega sob. Udah gitu layarnya udah kekinian, udah punch hole. Terus juga baterainya udah awet, walaupun ngecasnya masih lelet. Terus juga masih micro USB ya, belum USB-C. Sayang banget. Dan juga untuk rekam video masih belum stabil. Ya, tapi kekurangan-kekurangan tadi itu masih berasa compromise ya, masih berasa oke lah gitu. Karena ngelihat kelebihan-kelebihan yang dikasih di kelas harga segini. Ya, kalau itu menurut saya ya. Kalau menurut kamu sendiri gimana sob? Boleh banget komentar. Dan segitu aja di videonya, Bang Tekno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Tekno. Teknologi gue review HP Tekno. Bang Tekno unboxing Tekno. Bang Tekno review Tekno.